Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ananda semua. Baik, Ananda, bagaimana kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan Ananda selalu dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan bisa berjumpa tatap muka seperti biasanya. Baik, Ananda, di mana posisi Ananda sekarang? Jika posisi Ananda ada di ruang tamu, atau ruang makan, ruang TV, atau di depan rumah, atau dimanapun itu, Ibu mengharapkan posisi Ananda sekarang dengan posisi yang nyaman. Jika posisi Ananda sudah nyaman, baiklah. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, baik, sebelum itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, Ananda, kemarin Ibu sudah bilang kita akan membahas yaitu materi tentang disiplin diri. Siapa yang tahu apa itu disiplin diri? Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan Ibu memilih disiplin diri ini, yaitu dapat memahami berbagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai disiplin serta dapat memahami kiat untuk bisa disiplin diri. Baik, Ananda, apakah sampai di sana sudah dapat memahaminya? Jika sudah, baik, kita akan lanjut kepada materi tersebut. Siapa yang tahu apa itu disiplin? Baik, jika Ananda tahu apa itu disiplin, Ananda dapat memberikan kolom komentar di bawah ini. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu disiplin. Menurut bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, yaitu adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang yang berdisiplin berarti orang dengan kesadaran sendiri, taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan, kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tertib tertentu mengandung nilai-nilai positif, serta orang dituntut untuk melaksanakan dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya yaitu kepatuhan, ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, disiplin melaksanakan belajar atau kerja. Baik, Ananda, siapa yang tahu contoh dari disiplin diri? Jika Ananda ada yang tahu, Ibu mengharapkan Ananda membuat catatan untuk Ananda dan untuk Ibu, supaya apa yang Ananda catat bisa Ananda kirimkan nanti ke WA Ibu, supaya Ibu bisa menganalisis atau mengevaluasi apa yang Ananda dapat dari materi Ibu hari ini. Baik, selanjutnya yaitu memahami disiplin.
bagaimana sih cara kita memahami disiplin? Yaitu dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Setiap siswa dituntut dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah itu disebut disiplin siswa. Sedangkan disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun tujuan dari disiplin sekolah ini ada 3, ada 4, yaitu memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 2, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. 3, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. 4, yaitu siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya dan serta lingkungannya. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada makna disiplin diri. Siapa yang tahu apa saja nilai yang terdapat dalam disiplin diri ini? Baik, Ibu akan menjelaskan ada 3 nilai. Ada 3 nilai yang ada dalam disiplin diri ini, yaitu 1, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. 2, sanggup mengendalikan emosi sendiri. 3, sanggup mengendalikan nafsu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Pertama, yaitu sanggup menggerakkan atau mengatur diri serta waktu sendiri. Remaja yang disiplin adalah remaja yang berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Baik, selanjutnya yaitu sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikolog dan fisiologis serta kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan kemarahan. Seperti emosi yang dikatakan yaitu luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. 3, yaitu sanggup mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas sama halnya dengan sekeping mata uang yang memiliki 2 sisi. Satu sisi disiplin, sedangkan sisi lain tahu batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu seperti berikut. 1, mempelajari teladan. Kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin atau tahu batas. 2, yaitu berhitung sampai 10. Berhitung sampai 10 sebelumnya mengatakan atau berbuat sesuatu ketika sedang marah. 3, buat dan taatilah jadwal. Jadwal harian dapat membantu kita mengingat, mengatur,
mengatur waktu sejumlah aktivitas yang baru dilakukan. 4, yaitu lebih sering menggunakan istilah disiplin atau tahu batas dari biasanya. Semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. 5, buat kontrak. Baik, sampai di sana, apakah Anda sudah dapat memahaminya? Baik, jika sudah, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu disiplin itu sulit. Emang ada yang bilang disiplin itu emang sulit, yaitu melakukan kebiasaan yang kita lakukan dapat menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun, untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Ayo, siapa yang tahu kenapa disiplin itu sulit? Jika tahu, Anda dapat membuat materi yang Anda tahu tentang mengapa disiplin itu sulit di catatan Anda. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu mengapa disiplin itu sulit. Yang pertama yaitu manusia memiliki sifat-sifat dasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hati dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. 2, yaitu kita selalu menganggap pekerjaan sebagai kewajiban ataupun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. 3, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Baik, siapa yang ingin tahu apa saja kiat-kiat untuk disiplin diri ini? Jika Anda ada yang tahu atau yang ingin tahu tentang bagaimana kiat untuk disiplin diri ini, Ibu akan menjelaskan apa saja kiat disiplin diri ini. Yang pertama, yaitu terbiasa dengan jadwal. Yaitu biasakan diri Anda dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda sehari-hari. 2, bahagia. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja diri Anda untuk lebih aktif dan bersemangat. 3, agenda, yaitu seperti di atas, buatlah jadwal harian Anda. Bagi yang masih sekolah, buatlah agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul di setiap pelajar, apalagi dalam dalam COVID-19 ini kita masih melakukan kelas virtual yang Anda pasti punya kesibukan atau memiliki agenda-agenda yang di luar kebiasaan sehari-hari Anda biasanya. 4, yaitu rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat dalam diri kita. Selanjutnya, sugesti. Jadikan sugesti menjadi teman imajinasi Anda. Dengan sugesti tersebut, dorongan dalam diri Anda menjadi lebih kuat. 6, yaitu kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda Anda dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Ibu akan memberikan tugas setelah ini di mana nanti kan Ibu sudah memberikan di awal dan sudah memberitahukan di awal, Anda dapat mencatat atau memahami apa hal-hal yang Anda dapat dan
Anda dapat membuat atau memfotokan apa yang Anda buat dan kirimkan nanti ke WA Ibu. Baik, selanjutnya yaitu motivasi bertindak disiplin. Ada dua jenis motivasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku disiplin seseorang, yaitu disiplin. Disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik atau dalam diri, yaitu berupa pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk menaati peraturan. 2. Disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik, yaitu luar diri, yaitu berupa perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman, dan hukum. Baik Ananda, apakah sampai di sana Ananda dapat memahami apa yang Ibu jelaskan dari awal hingga akhir ini? Jika Ananda dapat memahami, Ananda dapat menyimpulkan apa yang Anda dapat dan kirimkan nanti ke WA Ibu. Yang Anda catat akan menjadi panduan untuk Anda, dan yang Anda kirim ke Ibu dapat dapat sebagai evaluasi atau bagaimana cara yang baik untuk Ibu nanti ke depannya jika Anda bosan atau tidak senang atau boring dengan hal-hal yang Ibu beritahukan sekarang, atau Ibu nanti bisa memberikan judul-judul yang lebih menarik untuk Anda semua. Baik, nanti Ibu akan memberikan sebuah video untuk Anda, dan menurut Anda bagaimana video ini hubungannya dengan disiplin diri kita ini. Baik Ananda, apakah dapat memahami apa yang Ibu bilang tadi? Jika dapat memahami yang Ibu bilang tadi, Ibu akan memberikan video nanti dan Anda membuat kesimpulan atas video tersebut dan hubungkan antara disiplin diri dan video tersebut. Baik Ananda, jika Anda sudah paham, Ananda dapat menonton video ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dan mengharapkan Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat supaya kita bisa bertemu dan kita berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat bersekolah seperti biasanya dan tatap muka seperti biasanya, karena Ibu sudah kangen dengan Ananda dan Ibu sudah lama tidak bertemu dengan Ananda semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering banget gak sih pas lo ngelakuin sesuatu pekerjaan nih, ataupun lo punya goals nih yang lo pengen capai, rasanya tuh kayak berat banget pas lo mau mulai ngelakuinnya. Bisa jadi nih lo udah janji ke diri lo sendiri untuk mulai hari ini misalnya ya, tapi setelah lo pikir-pikir rasanya mending dilakuin besok aja deh gitu. Dan sayangnya nih pas besoknya lo malah bilang, udah lusa aja deh. Dan pas lusa lo bilang, awal bulan aja deh biar enak. Sampai pada akhirnya pekerjaan itu nggak lo kerjain sama sekali. Nah pastinya banyak banget nih yang punya masalah kayak gini. Bahkan gue sendiri juga ngerasain hal ini nih sekarang. Gak jarang kita semua nih selalu menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting buat hidup kita. Atau biasanya juga kita semua suka mengerjakan sesuatu pekerjaan itu di akhir tenggang waktu yang udah dikasih gitu. Jadinya kayak ditunda-tunda terus. Entah itu nunda olahraga, nunda kerja, nunda ngerjain PR, dan lain sebagainya lah.
Padahal nih, sebenarnya perilaku tersebut itu bisa dibilang gak baik kalau keterusan. Dan pada akhirnya kemungkinan akan membuat hasil kerja lo jadi gak maksimal. Nah terus kira-kira apa sih penyebab hal ini? Penyebabnya harusnya ya beragam sih. Tapi biasanya nih, yang paling sering gue denger, penyebabnya adalah rasa malas. Gue gak tahu nih udah berapa kali gue ngeliat di comment section, banyak banget yang request tentang video. Kak gimana nih mengatasi malas? Kak gimana nih biar gak menunda-nunda pekerjaan? Dan lain sebagainya. Intinya sih banyak banget yang struggle dengan perasaan malas. Pertanyaannya, terus gimana dong cara supaya kita bisa mengatasi rasa malas dan melawan kebiasaan untuk menunda-nunda? Nah, jangan khawatir, lo coba tonton video ini sampai habis karena gue bakal ngebahas tentang salah satu prinsip yang bisa lo pakai buat mengatasi dan melawan rasa malas. Tapi sebelum gue lanjut, mending lo subscribe dulu nih dan lo nyalain notification bell-nya biar lo gak ketinggalan video baru dari 1%. Ngomong-ngomong tentang rasa malas, mungkin kita perlu belajar nih dari negara yang kita tahu negara ini tuh anti banget nih sama yang namanya rasa malas. Coba lo tebak negara apa? Yes, negara Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan orangnya yang disiplin. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara bisa punya budaya kayak gitu? Nah, ternyata dari kecil mereka tuh udah dilatih untuk punya prinsip tertentu. Dilatih ngapain? Mereka itu dilatih buat mengulang nih berbagai macam rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Dan rutinitas ini akhirnya jadi membudaya dan mereka pakai terus sampai mereka dewasa. Jadinya pas udah gede nih dan udah dewasa, orang-orang Jepang ini jadi pribadi yang disiplin dan gak malas-malesan. Konsep tentang rutinitas ini akhirnya diberi sebuah nama tertentu. Apa namanya? Nah, namanya adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua suku kata, yaitu Kai yang artinya adalah berubah, dan Zen yang artinya adalah kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan satu makna, yang artinya adalah perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa? Karena prinsip ini itu intinya adalah ngelatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya, di waktu yang sama. Contohnya gini, jadi misalnya lo mau push up nih, ya lo coba aja dengan 1 menit dulu dalam sehari. Dan lo lakuin itu tiap hari di waktu yang sama. Itu kan tadi push up nih. Let's say lo gak mau push up, tapi lo mau latihan main gitar. Dengan prinsip ini, ya lo coba dulu aja belajar gitar 1 menit setiap hari. Misalnya di jam 7 ya lo main gitar jam 7 setiap harinya gitu. Nah karena prinsip ini itu sederhana banget, prinsip ini juga bisa lo lakuin ke berbagai macam hal lainnya. Misalnya membaca, menulis, ngerjain tugas, dan apapun yang mau lo lakuin. Tapi dengan catatan gini, lo harus ngelakuinnya tanpa distraksi apapun. Jadi harus fokus. Menariknya, prinsip 1 menit ini akan ngelatih diri lo untuk lebih bertanggung jawab. Karena ketika lo berhasil ngejalanin 1 menit itu, ini akan ngebuat perasaan lo lebih baik. Karena lo udah ngerasa berhasil nih ngelakuin satu hal dengan tuntas. Dan perasaan ini, sense of progress ini bakal bikin lo ketagihan. Karena lo udah bertanggung jawab dengan satu tugas yang lo punya. Dan lo udah nyelesain tugas itu. Jadinya kayak tadi ya, ada sense of progress dalam hidup lo. Dan ini bakal bikin lo ketagihan. Karena bikin nagih, 1 menit ini juga kalau lo rutinin nih setiap harinya, biasanya bakal nambah-nambah terus. Jadi lo bakal mulai ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin hari pertama lo cukup dengan 1 menit, misal main gitar atau apa gitu. Tapi di hari selanjutnya, mungkin 1 menit itu jadi nambah ke 5 menit. Dan di hari-hari selanjutnya nambah lagi sampai 20 menit. Sampai mungkin bisa berjam-jam lo ngelakuin hal itu. Tapi ya kuncinya balik lagi ya, lo harus konsisten dengan melakukannya setiap hari. Biar jadi apa? Biar jadi kebiasaan. Sekilas kayaknya prinsip ini tuh terlihat mensimplifikasi banget dan kayaknya meragukan dan gak efektif gitu. Masa cuma semenit gitu kan? Tapi gini, kalau usaha yang lo lakukan terlalu keras dan mungkin gak rutin, ini kemungkinan bakal ngabisin tenaga lo gitu. Dan bakal buat lo jadi lebih capek. Akhirnya lo jadi males dan lama-kelamaan lo bakal ngerasa bosen dan yaudah jadinya gak rutin deh ngerjainnya. Jadi prinsip ini sesuai definisinya ya tadi, perubahan dalam hidup tuh bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi mendingan dikit-dikit aja dilakuin nih, tapi rutin daripada seabrek-abrek. Dan menariknya juga nih, kalau lo rutin mempelajari dan mengulang sesuatu ini setiap harinya, lo bakal jadi lebih menguasai juga hal yang lo pelajari. Lo gak bakal mudah lupa nih terhadap hal yang lo pelajari juga. Hal ini pernah diteliti juga sama salah satu psikolog asal Jerman yang bernama Ebbinghaus. Di penelitiannya, dia mempelajari tentang kemampuan mengingat, jadi tentang memori. Dia bilang bahwa kemampuan mengingat seseorang itu bakal menurun drastis kalau cuma dapat informasinya sekali dan seabrek-abrek. Apalagi kalau gak pernah direview dan diulang lagi nih informasinya. Tapi, ada pengecualian.
Ketika lo melakukan repetisi atau ketika lo mencoba mengulang kembali nih materi yang udah lo pelajari besok-besoknya, jadi dilakuin secara rutin, bukan cuma lo akan jadi lebih ngerti, tapi informasi yang lo simpen ke otak lo itu bakal nempel banget. Jadi gak hilang nih informasi yang lo pelajari. Istilahnya, memorinya tuh masuk ke long term memory lo gitu. Dan secara gak langsung, prinsip Kaizen ini sebenarnya sejalan banget sama apa yang ditemukan oleh Ebbinghaus tadi. Ketika lo mengulang satu hal, secara gak sadar hal tersebut bakal jadi suatu habit, bakal masuk ke long term memory lo, dan lo bakal jadi master dalam hal tersebut. Prinsip Kaizen ini juga bisa dikerjain sama siapapun dan bisa diterapkan di bidang kehidupan apapun. Karena gampang banget kan, lo tinggal ngeluangin waktu at least 1 menit lah setiap harinya. Dan yang gue suka dengan prinsip ini juga adalah karena prinsip ini sejalan banget sama visi 1% dengan ngebuat lo jadi lebih baik nih, seenggaknya 1% setiap harinya. Karena kalau lo terus tambahin nih 1% knowledge lo tiap hari, lama-lama setiap harinya itu knowledge lo bakal bertambah jadi ribuan persen efeknya gitu. Compound interest, bahkan bisa lebih dari itu. Nah inilah yang dinamakan dengan compound interest ya. Kenapa gitu? Sebenarnya ini sama kayak investasi, tapi investasinya itu investasi ke otak lo. Jadi mirip-mirip nih sama nabung saham. Kalau lo nabung saham terus, maka ya bunga dari saham itu kan dividen dan lain sebagainya pasti akan bertambah terus kan, yang lo dapet gitu. Nah kalau ini nabung ilmu nih ke otak dan tubuh lo. Bedanya kalau lo nabung ke suatu habit, lo bakal jadi expert di habit tersebut dan otak lo bakal semakin kuat setiap harinya gitu. Nah makanya kalau sebelumnya lo nih yang request dan tanya-tanya tentang video mengatasi kemalasan itu kayak gimana, sekarang giliran gue nih yang balik nanya ke lo. Kira-kira kapan nih lo mau ngeluangin seenggaknya 1 menit aja setiap harinya, yang kemungkinan hal tersebut bakal mengubah hidup lo gitu. Nah lo bisa jawab pertanyaan itu di comment section. Coba kasih tahu di comment section kira-kira habit apa sih yang mau lo kembangin dengan prinsip Kaizen ini. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain notification bell-nya biar lo gak ketinggalan video-video keren 1% selanjutnya. Gua Evan dari 1%, thanks.